Hujan turun deras di hari pernikahan Mira Prameswari dan Zaki Adinata. Seolah langit ikut menangis menyaksikan takdir yang kelak harus dihadapi oleh wanita sederhana itu. Mira berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang sederhana, namun anggun. Hatinya berdebar bukan karena kebahagiaan, melainkan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Perasaannya begitu campur aduk. Ini adalah hari yang seharusnya paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. "Mira, kamu siap?" Suara lembut Dinda, adiknya, membuyarkan lamunannya. Mira mengangguk pelan, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku siap, Din." Namun di dalam hati, ia bertanya-tanya, benarkah aku siap menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian ini? Di sisi lain, di rumah keluarga Adinata, situasi jauh dari kata bahagia. Bularas, Ibu Zaki, duduk dengan wajah masam, tak sedikit pun menunjukkan ekspresi bahagia di hari pernikahan putranya. Pernikahan macam apa ini? Seharusnya Zaki menikah dengan wanita dari keluarga terpandang, bukan dengan gadis tak jelas seperti itu, gerutunya. Pak Wiryo, suaminya, mencoba menenangkan. "Laras, ini keputusan Zaki. Kalau dia bahagia, kita seharusnya mendukungnya." "Bahagia? Apa kau pikir dia akan bahagia dengan wanita miskin itu? Mira tidak punya apa-apa, tidak ada harta, tidak ada status. Apa yang bisa dia berikan untuk keluarga kita?" Suara Bularas meninggi. Zaki yang baru turun dari kamarnya hanya bisa diam. Hatinya berkecamuk. Ia mencintai Mira, tapi ia juga tahu ibunya tak pernah setuju dengan pernikahan ini. Tatapan dingin ibunya membuatnya merasa bersalah, seolah pernikahannya adalah sebuah kesalahan besar. Namun, ia tetap melangkah. Mira menunggunya. Saat prosesi akad nikah berlangsung, Mira bisa merasakan aura dingin dari keluarga Zaki, terutama dari Bularas. Wanita itu bahkan tidak menatapnya sama sekali. Tidak ada senyuman, tidak ada doa restu, hanya kebisuan yang menusuk hingga ke hati. Ketika ijab kabul selesai dan mereka resmi menjadi suami istri, Mira menoleh ke arah mertuanya, berharap mendapat sedikit pengakuan. Tapi yang ia lihat hanyalah ekspresi sinis dan tatapan penuh kebencian. "Jangan berharap banyak," bisik Bularas saat Mira bersalaman dengannya. "Kamu mungkin sudah menikah dengan anakku, tapi kau tak akan pernah diterima di keluarga ini." Kata-kata itu menghantam Mira lebih keras dari apapun. Tapi ia menelan kepedihannya, mencoba tersenyum meski hatinya terasa hancur. Ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari penderitaan panjang yang akan ia hadapi. Sebuah pernikahan yang dimulai tanpa restu hanya akan mengantarkannya pada badai yang lebih besar. Malam pertama seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan bagi pasangan pengantin baru. Namun, bagi Mira, itu hanyalah awal dari perjalanan yang penuh dengan luka. Setelah resepsi selesai, Mira duduk di kamar pengantin yang telah dihiasi dengan indah. Ia menunggu Zaki yang masih berbicara dengan keluarganya di ruang tamu. Hatinya masih terasa berat setelah perlakuan dingin dari Bularas sepanjang hari. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Zaki masuk dengan wajah yang terlihat lelah dan ragu-ragu. "Zaki?" Mira mencoba tersenyum, berharap suaminya bisa menjadi tempat bersandarnya. Namun, Zaki hanya duduk di tepi ranjang tanpa menatapnya. Suasana terasa canggung dan dingin. Setelah beberapa saat, Zaki akhirnya bicara. "Mira, aku ingin kita pelan-pelan menyesuaikan diri dulu. Aku nggak mau kamu terlalu berharap banyak." Kata-kata itu membuat dada Mira sesak. "Maksudnya?" Zaki menghela napas. "Ibu sangat keberatan dengan pernikahan kita. Aku nggak bisa langsung menentangnya. Aku harap kamu bisa bersabar." Mira menggigit bibirnya, menahan kekecewaan. "Jadi, kamu nggak akan membelaku di depan ibumu?" Zaki menunduk. Ia tak sanggup menjawab. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh di pipi Mira. Ia baru saja menikah, tapi hatinya sudah terasa begitu sepi. Keesokan paginya, Mira turun ke ruang makan dengan harapan bisa mencairkan suasana. Namun, ketika ia duduk di meja makan, Bularas hanya melirik sekilas sebelum berbicara dengan nada tajam. "Oh, akhirnya bangun juga? Kupikir kau akan tidur sampai siang seperti perempuan malas." Mira terkejut. Ia baru akan menjawab ketika Pak Wiryo menyela. "Laras, jangan begitu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," sahut Bularas. "Perempuan ini harus tahu diri. Jangan mentang-mentang sudah menikah dengan anakku. Dia bisa bertingkah seolah-olah bagian dari keluarga ini." Mira meremas jemarinya di bawah meja. Ia menoleh ke Zaki, berharap suaminya akan membelanya. Namun, Zaki hanya menunduk, membiarkan ibunya berbicara seenaknya. Hati Mira semakin hancur. Ia mulai sadar, pernikahan ini mungkin bukanlah awal dari kebahagiaan seperti yang ia harapkan.
Hari-hari pertama pernikahan Mira terasa seperti berjalan di atas duri. Setiap langkah yang ia ambil di rumah keluarga Adinata selalu terasa salah di mata Bularas. Tak ada kehangatan, tak ada rasa diterima. Yang ada hanya tatapan sinis dan kata-kata pedas yang menghujam hatinya setiap saat. Pagi itu, Mira mencoba membantu Mbok Sari, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu, menyiapkan sarapan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah menantu yang bisa diandalkan. Namun, baru saja ia mengambil piring untuk menghidangkan makanan, suara tajam Bularas terdengar dari belakang. "Mira, kamu pikir rumah ini warung makan? Pakai aturan seenaknya. Apa kamu tidak tahu di rumah ini ada aturannya?" Bentak Bularas dengan nada menusuk. Mira tersentak. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu." "Membantu? Hah, jangan berpura-pura baik. Aku tahu kamu hanya ingin mengambil hati suamimu dan mencari muka di rumah ini." Bularas menyilangkan tangan di dada. Matanya menatap Mira dengan penuh penghinaan. Mira menundukkan kepala. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Namun, ia tetap berusaha sabar. Ia menoleh ke arah Zaki, berharap lelaki itu akan memberikan dukungan. Namun seperti biasa, Zaki hanya diam. Seolah keberadaannya tidak lebih dari bayangan yang tak ingin terlibat. Pak Wiryo yang sejak tadi duduk di ruang makan mencoba meredakan situasi. "Laras, sudahlah. Mira hanya ingin membantu. Bukankah lebih baik begitu?" Bularas mendengus. "Tidak perlu. Aku tidak butuh bantuan dari perempuan ini," ucapnya tajam. Ia lalu berbalik dan pergi meninggalkan ruang makan dengan wajah penuh kekesalan. Mira menghela napas berat. Sabar, ia terus mengingatkan dirinya sendiri. Tapi sampai kapan ia harus bersabar menghadapi semua ini? Sore harinya, Mira duduk di teras, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Dinda meneleponnya, suaranya terdengar penuh kekhawatiran. "Mbak, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari salah satu teman yang datang ke resepsi kemarin, katanya ibu mertuamu kelihatan tidak senang sama sekali," tanya Dinda. Mira tersenyum tipis, meskipun air mata menggenang di matanya. "Aku baik-baik saja, Din. Cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri." "Mbak, jangan bohong. Aku tahu kamu. Kalau ada apa-apa, tolong jangan dipendam sendiri. Kalau Zaki nggak bisa membelamu, kamu masih punya aku." Suara Dinda terdengar begitu tulus dan penuh kasih sayang. Mira menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia ingin sekali bercerita, tapi ia tidak mau membuat adiknya khawatir. "Aku akan baik-baik saja, Din. Aku harus kuat." Namun, dalam hatinya, Mira bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan? Malam itu, Mira duduk di sudut ranjangnya, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya terasa semakin berat. Pernikahan yang ia bayangkan penuh kebahagiaan justru dipenuhi luka. Ia mencoba bertahan, tapi setiap hari terasa lebih sulit. Zaki masuk ke kamar, melepaskan dasinya dengan wajah lelah. Mira menoleh, mencoba mencari kehangatan dalam tatapan suaminya. "Zaki, aku ingin bicara." Suara Mira bergetar, tapi ia berusaha tegar. Zaki menatapnya sekilas sebelum duduk di sofa, lalu menghela napas. "Tentang apa?" "Tentang ibumu. Tentang bagaimana beliau memperlakukanku." Mira menggenggam jemarinya sendiri, berusaha meredam emosi. Zaki mengusap wajahnya, terlihat enggan untuk membahas hal ini. "Mira, aku sudah bilang, ibu memang seperti itu. Dia hanya butuh waktu untuk menerimamu." "Tapi sampai kapan, Zaki? Aku selalu berusaha bersikap baik, tapi ibu terus merendahkanku. Kamu tahu kan? Kamu mendengar semua ucapannya. Tapi kamu diam saja." Mata Mira mulai berkaca-kaca. Zaki mengalihkan pandangan. "Aku nggak mau memperkeruh keadaan. Kalau aku melawan ibu, hubungan kita bisa semakin buruk. Aku cuma butuh kamu untuk bersabar." Mira tersenyum pahit. "Sabar? Sampai kapan, Zaki? Sampai harga diriku habis diinjak-injak?" Suasana kamar menjadi sunyi. Zaki tak menjawab. Ia memilih diam, seperti biasa. Keesokan harinya, Mira mencoba menghindari konflik. Ia lebih banyak diam, dan berusaha tidak menarik perhatian Bularas. Namun, apapun yang ia lakukan, tetap salah di mata mertuanya. Saat makan siang, Mira sengaja datang lebih dulu untuk membantu menyajikan makanan. Namun, saat ia meletakkan mangkuk sup di atas meja, Bularas menatapnya dengan sinis. "Kamu ini benar-benar nggak tahu diri, ya? Kenapa harus repot-repot menyentuh makanan? Aku nggak yakin tanganmu bersih." Mira terdiam. Dadanya sesak, tapi ia menahan diri. Pak Wiryo yang duduk di sebelahnya mencoba menengahi. "Laras, jangan begitu. Mira cuma ingin membantu." "Tidak perlu. Aku tidak butuh bantuannya."
bentak Bularas. Aku tidak akan pernah menganggap perempuan ini bagian dari keluarga. Mira menunduk, menahan air mata. Ia mengangkat tatapannya ke arah Zaki yang duduk di seberang meja, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Tapi lagi-lagi, Zaki hanya diam. Hatinya semakin remuk. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar salah telah mencintai Zaki? Mira duduk di tepi tempat dur, memandangi jari-jarinya yang gemetar. Rasa sakit dan kecewa semakin menggerogoti hatinya. Ia mulai menyadari bahwa di rumah ini, ia tidak lebih dari seorang tamu yang tak diinginkan. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk keluar sebentar ke taman belakang rumah. Ia butuh udara segar, butuh sejenak menjauh dari suasana mencekam di dalam rumah. Namun, baru saja ia duduk di bangku taman. Suara ketus Bularas terdengar dari belakang. "Mau apa kamu di sini? Malas-malasan? Memang dasar perempuan tidak tahu diri." Mira mengepalkan tangannya di pangkuan. "Saya hanya ingin menghirup udara segar, Bu." "Udara segar? Hah, daripada buang-buang waktu, lebih baik kamu cari cara supaya aku bisa menerimamu di rumah ini." Tapi sepertinya itu mustahil. Mira menelan ludah. Matanya memanas, tapi ia tidak ingin menangis di depan mertuanya. Saat Bularas pergi dengan langkah menghentak, air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya jatuh juga. Di saat yang sama, ponselnya bergetar. Panggilan dari Dinda. "Mbak, kamu nggak kelihatan baik-baik saja." Suara Dinda terdengar penuh kekhawatiran. Mira mencoba tersenyum meski tak terlihat. "Aku baik-baik saja, Din. Jangan khawatir." "Jangan bohong, Mbak. Aku tahu ada sesuatu. Aku kenal kamu lebih dari siapapun," desak Dinda. Mira terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia ingin bercerita, ingin meluapkan segalanya. Namun, di sisi lain, ia tak ingin membebani adiknya. "Din, aku cuma butuh waktu. Aku akan mencoba bertahan," kata Mira lirih. "Bertahan sampai kapan, Mbak? Kalau Zaki nggak bisa melindungi kamu, kenapa kamu harus terus ada di sana?" kata Dinda, suaranya penuh amarah bercampur kesedihan. Mira tak bisa menjawab. Mungkin, dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya hal yang sama. Malam itu, Mira duduk di dalam kamar dengan perasaan berkecamuk. Kata-kata Dinda terus terngiang di benaknya. "Kenapa kamu harus terus ada di sana?" Pertanyaan itu menghantui pikirannya, membuatnya semakin bimbang. Zaki masuk ke kamar dan melempar ponselnya ke atas meja dengan kasar. Raut wajahnya tampak tegang. "Ada apa?" tanya Mira hati-hati. "Ibu marah lagi," jawab Zaki sambil mengusap wajahnya. "Katanya kamu nggak tahu diri, selalu berusaha mencari perhatian ayah." Mira menatap suaminya, hatinya semakin sakit. "Aku cuma ingin dihargai, Zaki. Aku bukan musuh ibumu." Zaki menghela napas panjang. "Mira, kamu harus sabar. Ibu memang seperti itu. Kalau kamu melawan, keadaan bisa lebih buruk." Mira mengepalkan tangannya. "Sabar? Sampai kapan, Zaki? Aku sudah mencoba. Tapi aku bukan batu yang bisa terus diinjak tanpa merasakan sakit." Zaki tak menjawab. Ia hanya berbalik, merebahkan diri di tempat tidur, meninggalkan Mira dengan ribuan pikiran yang berputar di kepalanya. Keesokan harinya, Mira berniat pergi ke rumah orang tuanya. Ia ingin menemui ayah dan ibu, mencari ketenangan di pelukan mereka. Namun, baru saja ia hendak keluar rumah, Bularas menghadangnya di depan pintu. "Mau kemana kamu?" tanya Bularas dengan nada mencurigakan. "Saya mau menemui orang tua saya, Bu. Sudah lama saya tidak bertemu mereka," jawab Mira dengan sopan. Bularas mendengus. "Kamu ini menantu macam apa? Baru beberapa hari menikah, sudah merengek pulang ke orang tua? Jangan-jangan kamu mau mengadu dan mempermalukan keluarga kami?" Mira menggeleng. "Bukan begitu, Bu. Saya hanya rindu." "Lupakan mereka. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini. Kalau kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah ini tanpa izin, jangan harap bisa kembali," sergah Bularas dengan nada penuh ancaman. Mira tertegun. Ia menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa semakin terkekang. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi ia tahu tidak ada yang akan membelanya. Dengan langkah berat, Mira kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menahan isak yang semakin menyiksa dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Bularas semakin tak tertahankan. Setiap langkah yang Mira ambil selalu salah di mata mertuanya. Tak peduli seberapa keras ia mencoba, tetap saja ia dianggap sebagai menantu yang tidak pantas. Suatu pagi, saat Mira sedang mencuci piring di dapur, Bularas tiba-tiba datang dengan wajah kesal. "Kenapa piring-piring ini masih kotor? Kamu mencuci atau cuma main air?"
bentaknya sambil melempar piring yang baru saja dicuci Mira. Mira tersentak, air sabun masih menetes dari tangannya, tetapi hatinya jauh lebih sakit dibandingkan itu. Saya sudah mencucinya bersih, Bu, jawab Mira pelan, berusaha menahan diri. Jangan membantah, dasar perempuan gak berguna. Kalau bukan karena Zaki, aku sudah lama mengusirmu dari rumah ini. Mira menunduk, bibirnya bergetar. Ia merasa semakin tidak dihargai. Jika ini rumah tangga yang harus ia jalani selamanya, apakah ia sanggup bertahan? Malam itu, saat Zaki baru pulang dari kantor, Mira menunggu di kamar. Ia ingin berbicara, ingin mencari jalan keluar dari semua ini. Zaki, aku ingin kita bicara serius, kata Mira saat suaminya masuk. Zaki menghela napas, tampak enggan. Tentang apa lagi? Aku tidak tahan lagi, Zaki. Ibumu semakin hari semakin kasar padaku. Aku sudah mencoba sabar, tapi aku juga manusia. Aku juga punya perasaan. Zaki menatap Mira, lalu duduk di sofa. Mira, aku sudah bilang, kamu harus mengerti. Ibu memang keras, tapi dia tetap ibuku. Aku nggak bisa melawannya. Jadi, kamu lebih memilih diam dan membiarkan aku terus disakiti. Suara Mira bergetar. Zaki mengusap wajahnya, lalu menatap istrinya dengan dingin. Kalau kamu merasa nggak kuat, mungkin kamu yang harus menyesuaikan diri. Aku nggak bisa mengubah ibu. Jawaban itu seperti pisau yang menghujam hati Mira. Air matanya menggenang, tetapi ia menahan agar tidak jatuh. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Jika suaminya sendiri tidak mau membelanya, lalu untuk apa ia bertahan? Mira duduk termenung di tepi tempat tidur. Kata-kata Zaki masih bergema di kepalanya. Aku nggak bisa mengubah ibu. Kalimat itu seperti vonis bahwa dia akan selamanya hidup dalam siksaan tanpa ada yang membelanya. Keesokan paginya, Mira bangun dengan mata sembab. Ia menatap dirinya di cermin, melihat sosok yang semakin lelah dan rapuh. Hatinya penuh luka, tetapi ia tetap harus menjalani hari seperti biasa. Saat Mira keluar kamar, ia melihat Bularas sedang berbincang dengan seseorang di ruang tamu. Seorang wanita muda dengan pakaian anggun duduk di sana. Mira mengenali wajah itu, Liana, mantan kekasih Zaki. Jantung Mira berdegup kencang. Kenapa Liana ada di sini? Oh, kamu sudah bangun juga? Bularas menoleh sekilas ke arah Mira dengan tatapan meremehkan. Liana datang berkunjung, gak masalah kan? Dia kan sudah lama akrab dengan keluarga ini. Mira terdiam. Ia tidak punya hak melarang siapapun datang ke rumah ini. Tetapi mengapa Bularas terlihat begitu bahagia dengan kedatangan Liana? Apa kabar, Mira? Sapa Liana dengan senyum yang terlihat penuh arti. Mira memaksakan senyum. Baik, kamu sendiri? Tentu saja baik. Tante Laras mengundangku untuk sarapan bersama, jawab Liana, sambil melirik Bularas yang tersenyum puas. Mira merasa tubuhnya membeku. Ia tahu mertuanya tidak menyukainya, tapi apakah mungkin Bularas menginginkan Liana menggantikannya? Saat itulah Zaki keluar dari kamar, mengenakan kemeja rapi. Pandangannya langsung tertuju pada Liana. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya, lalu senyum kecil tersungging di bibirnya. Liana, kamu kesini? Iya, Zaki. Tante Laras yang mengundangku, jawab Liana dengan nada lembut. Mira menatap suaminya dengan hati mencelos. Ada kehangatan di mata Zaki saat berbicara dengan Liana, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat saat suaminya berbicara padanya. Untuk pertama kalinya, Mira merasa dirinya benar-benar tidak diinginkan di rumah ini. Mira berusaha menahan perasaannya saat melihat interaksi antara Zaki dan Liana. Ada sesuatu di mata suaminya yang tidak bisa ia abaikan, seperti kilasan kenangan lama yang masih tersisa. Hatinya mencelos. Zaki, ayo kita sarapan bersama. Sudah lama kita nggak ngobrol, ujar Liana dengan nada lembut, membuat Mira semakin gelisah. Zaki menoleh sekilas ke arah Mira, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia lalu berjalan ke meja makan, dan duduk di seberang Liana. Mira berdiri kaku di ambang pintu, merasa dirinya seperti orang asing di rumahnya sendiri. Mira, kamu nggak ikut duduk? Tanya Liana dengan senyum yang terkesan manis namun menusuk. Mira menelan ludah. Aku harus menyiapkan sesuatu di dapur. Ia berbalik dan berjalan menuju dapur dengan langkah gontai. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Hatinya sakit, bukan hanya karena perlakuan Bularas, tetapi juga karena Zaki yang seolah tidak peduli. Siang harinya, Mira duduk di kamar sambil memandangi ponselnya. Ia ingin menelepon ibunya, ingin mengadu, tetapi ia takut membuat orang tuanya khawatir. Saat sedang berpikir, pintu kamar terbuka dan Zaki masuk. Kamu kenapa? Tanyanya dengan nada datar. Mira menatap suaminya dengan tatapan terluka. Kenapa Liana ada di sini, Zaki?
Apa kamu masih ada perasaan padanya? Zaki menghela napas dan mengusap tengkuknya. Mira, ini cuma pertemuan biasa. Ibu yang mengundangnya, bukan aku. Jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak. Tapi, cara kamu melihat dia, aku bisa merasakannya, Zaki. Kamu nggak pernah melihatku seperti itu lagi. Suara Mira bergetar. Zaki mengalihkan pandangan. Mira, aku capek. Aku nggak mau bertengkar. Capek? Aku juga capek, Zaki. Capek menghadapi ibumu yang selalu merendahkanku. Capek menghadapi suami yang bahkan nggak pernah membelaku. Zaki mengerutkan kening. Jangan berlebihan, Mira. Aku cuma ingin hidup tenang. Mira tertawa sinis. Air matanya kembali mengalir. Tenang? Aku juga ingin hidup tenang, Zaki. Tapi bagaimana bisa aku tenang kalau setiap hari aku harus merasa seperti orang asing di rumah sendiri? Zaki tidak menjawab. Ia hanya menatap Mira dengan ekspresi datar, seolah tidak menyadari betapa dalam luka yang telah ia torehkan. Mira menatapnya dengan mata nanar. Untuk pertama kalinya, ia merasa pernikahan ini benar-benar berada di ambang kehancuran. Mira duduk terdiam di sudut tempat tidur, pikirannya penuh dengan kebimbangan. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus bertahan dalam keadaan ini. Hatinya terluka, dan ia tidak tahu sampai kapan bisa menahan rasa sakit ini. Di luar kamar, ia mendengar suara tawa lirih dari ruang tamu. Liana masih di sana, berbincang dengan Bularas dan Zaki. Suara mereka terdengar begitu akrab, seolah-olah Mira tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Perlahan, ia menarik napas dalam dan menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Dengan langkah tegas, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Mau kemana? Tanya Zaki ketika melihatnya mengambil tas kecil. Mira menatapnya dalam-dalam. Aku mau keluar sebentar. Perlu udara segar. Bularas mendengus. Pergi-pergi terus. Istri macam apa yang lebih suka jalan-jalan daripada mengurus rumah? Mira tidak membalas. Ia sudah terlalu lelah menghadapi semua celaan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah keluar rumah dan menutup pintu di belakangnya. Mira berjalan tanpa tujuan di sepanjang trotoar. Ia membiarkan angin sore menerpa wajahnya, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan hatinya. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Tanpa sadar, ia sampai di sebuah taman kecil yang dulu sering ia kunjungi sebelum menikah. Tempat ini memberinya sedikit ketenangan. Ia duduk di bangku kayu dan menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Ibu. Mira, kamu baik-baik saja? Ibu merasa ada yang tidak beres. Pulanglah sebentar kalau butuh tempat untuk menenangkan diri. Air mata kembali menggenang di mata Mira. Seolah ibunya bisa merasakan kesedihannya meski ia tidak mengatakannya. Tapi, apakah ia benar-benar harus pulang? Atau ia masih harus bertahan demi pernikahannya? Mira tahu, sebentar lagi ia harus membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mira masih duduk di bangku taman, menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Pesan dari ibunya membuat hatinya semakin goyah. Pulang. Apakah itu pilihan yang benar? Angin sore berhembus lembut, tetapi dada Mira terasa sesak. Ia teringat semua pengorbanan yang telah ia lakukan demi pernikahannya. Tetapi, sampai kapan ia harus bertahan jika hanya dirinya yang berjuang? Tanpa sadar, air matanya kembali mengalir. Ia mengusap wajahnya dan menghela napas panjang. Jika ia pulang, itu berarti ia menyerah. Tapi jika ia bertahan, berapa lama lagi ia harus menanggung sakit hati ini? Mira? Mira terkejut mendengar suara itu. Ia menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Rina, sahabatnya sejak kuliah. Rina? Suara Mira bergetar. Rina segera duduk di sebelahnya, menatapnya penuh keprihatinan. Kamu kenapa? Kenapa sendirian di sini? Mira menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Tapi tatapan lembut Rina membuat pertahanannya runtuh. Tanpa bisa dicegah, ia menangis di bahu sahabatnya. Aku lelah, Rin. Aku capek. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Lirihnya di antara isakan. Rina mengelus punggung Mira dengan lembut. Mira, kamu nggak sendiri. Aku di sini. Ceritakan semuanya. Jangan dipendam sendiri. Mira menghapus air matanya dan mulai bercerita. Tentang sikap Bularas yang selalu merendahkannya. Tentang Zaki yang semakin menjauh. Dan tentang Liana yang tiba-tiba hadir di hidup mereka. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya semakin mengeras seiring cerita Mira. Mira, kamu nggak bisa terus begini. Kamu harus ambil keputusan, kata Rina tegas.
Tapi, aku masih cinta Zaki. Mira berbisik, suaranya terdengar putus asa. Cinta nggak bisa dipaksakan, Mir. Kalau kamu terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti dirimu sendiri, apa gunanya? Mira terdiam. Kata-kata Rina menusuk ke dalam hatinya. Ia tahu sahabatnya benar. Tetapi, apakah ia punya keberanian untuk mengambil langkah besar itu? Saat itulah ponselnya kembali bergetar. Kali ini, nama yang muncul di layar membuat Mira tercekat. Zaki menelepon. Dengan tangan gemetar, Mira menatap layar ponselnya. Haruskah ia mengangkatnya? Atau, ini saatnya ia berhenti berjuang sendirian? Mira menatap layar ponselnya dengan ragu. Nama Zaki terpampang jelas di sana. Tangannya gemetar, jari-jarinya seakan enggan menekan tombol hijau untuk menjawab. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Angkat saja, Mira, suara Rina memecah kebisuannya. Kalau ini bisa memberi jawaban atas semua keraguanmu, lakukanlah. Mira menggigit bibirnya, lalu dengan perlahan, ia menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo? Suara Zaki terdengar di seberang sana, sedikit terburu-buru. Mira, kamu di mana? Kenapa pergi tanpa bilang apa-apa? Mira mengepalkan tangannya. Aku butuh waktu untuk sendiri, Zaki. Aku nggak bisa terus-menerus tinggal di rumah itu dan diperlakukan seperti orang asing. Mira, kita perlu bicara. Suara Zaki terdengar lebih lembut, tetapi tetap mengandung nada mendesak. Aku nggak mau kita makin jauh. Pulanglah, kita selesaikan ini baik-baik. Mira tertawa pahit. Selesaikan? Apa yang mau kita selesaikan, Zaki? Kamu bahkan nggak pernah membelaku di depan ibumu. Kamu membiarkan aku dihina dan diperlakukan seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Zaki terdiam di seberang sana. Untuk beberapa saat, hanya suara napasnya yang terdengar. Aku nggak tahu harus bagaimana, Mira. Aku di antara kamu dan keluargaku. Aku nggak mau menyakiti siapapun. Mira menutup matanya, merasakan kepedihan menjalar di hatinya. Tapi kamu nggak sadar kalau sikapmu sudah menyakitiku, kan? Rina menatapnya dengan prihatin, tapi tetap membiarkan Mira mengambil keputusan sendiri. Zaki menarik napas panjang. Aku janji, Mira. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan pastikan dia nggak memperlakukan kamu seperti ini lagi. Aku butuh kamu di rumah. Mira kembali terdiam. Ia ingin percaya, tetapi hatinya masih ragu. Apakah janji Zaki kali ini benar-benar akan ditepati? Atau hanya akan menjadi angin lalu seperti sebelumnya? Ia menatap Rina, sahabatnya yang selalu ada untuknya, lalu memejamkan mata. Keputusan besar harus diambil. Aku nggak tahu, Zaki. Aku benar-benar nggak tahu lagi. Beri aku waktu. Zaki tak langsung menjawab, namun akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, Baiklah, aku akan menunggu. Tapi kumohon, jangan pergi terlalu jauh. Panggilan berakhir. Mira menurunkan ponselnya dan menatap kosong ke depan. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena kesedihan semata. Ini adalah titik di mana ia menyadari bahwa dirinya masih punya pilihan. Kini, tinggal apakah ia akan tetap bertahan atau akhirnya memilih pergi. Mira menatap layar ponselnya dengan ragu. Nama Zaki terpampang jelas di sana. Tangannya gemetar, jari-jarinya seakan enggan menekan tombol hijau untuk menjawab. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Angkat saja, Mira. Suara Rina memecah kebisuannya. Kalau ini bisa memberi jawaban atas semua keraguanmu, lakukanlah. Mira menggigit bibirnya, lalu dengan perlahan, ia menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo? Suara Zaki terdengar di seberang sana, sedikit terburu-buru. Mira, kamu di mana? Kenapa pergi tanpa bilang apa-apa? Mira mengepalkan tangannya. Aku butuh waktu untuk sendiri, Zaki. Aku nggak bisa terus-menerus tinggal di rumah itu dan diperlakukan seperti orang asing. Mira, kita perlu bicara. Suara Zaki terdengar lebih lembut, tetapi tetap mengandung nada mendesak. Aku nggak mau kita makin jauh. Pulanglah, kita selesaikan ini baik-baik. Mira tertawa pahit. Selesaikan? Apa yang mau kita selesaikan, Zaki? Kamu bahkan nggak pernah membelaku di depan ibumu. Kamu membiarkan aku dihina dan diperlakukan seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Zaki terdiam di seberang sana. Untuk beberapa saat, hanya suara napasnya yang terdengar. Aku nggak tahu harus bagaimana, Mira. Aku di antara kamu dan keluargaku. Aku nggak mau menyakiti siapapun. Mira menutup matanya, merasakan kepedihan menjalar di hatinya. Tapi kamu nggak sadar kalau sikapmu sudah menyakitiku, kan? Rina menatapnya dengan prihatin.
tapi tetap membiarkan Mira mengambil keputusan sendiri. Zaki menarik napas panjang. Aku janji, Mira. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan pastikan dia nggak memperlakukan kamu seperti ini lagi. Aku butuh kamu di rumah. Mira kembali terdiam. Ia ingin percaya, tetapi hatinya masih ragu. Apakah janji Zaki kali ini benar-benar akan ditepati? Atau hanya akan menjadi angin lalu seperti sebelumnya? Ia menatap Rina, sahabatnya yang selalu ada untuknya, lalu memejamkan mata. Keputusan besar harus diambil. Aku nggak tahu, Zaki. Aku benar-benar nggak tahu lagi. Beri aku waktu. Zaki tak langsung menjawab. Namun akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Baiklah, aku akan menunggu. Tapi kumohon, jangan pergi terlalu jauh." Panggilan berakhir. Mira menurunkan ponselnya dan menatap kosong ke depan. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena kesedihan semata. Ini adalah titik di mana ia menyadari bahwa dirinya masih punya pilihan. Kini, tinggal apakah ia akan tetap bertahan, atau akhirnya memilih pergi. Mira menghela napas panjang setelah menutup telepon dari Bularas. Tangannya masih gemetar, tetapi hatinya justru terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia berani berbicara dan mempertahankan dirinya sendiri. Rina menatapnya dengan penuh kekaguman. Mira, aku bangga sama kamu. Akhirnya kamu bisa membela dirimu sendiri. Mira tersenyum tipis, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Tapi aku juga takut, Rin. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apapun yang terjadi, yang penting kamu sudah mengambil langkah pertama. Kamu berhak memilih jalan yang terbaik untuk hidupmu. Mira mengangguk pelan. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali menjadi istri yang selalu diam dan menerima perlakuan buruk dari ibu mertuanya. Kini, pilihan ada di tangannya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan masuk dari Zaki. Mira, aku tahu ibu mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Aku benar-benar minta maaf. Aku butuh bertemu denganmu. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Mira menggigit bibirnya. Zaki ingin bertemu dengannya? Setelah semua yang terjadi, apakah masih ada yang perlu dijelaskan? Rina membaca ekspresi Mira dan langsung tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kalau kamu masih ingin mendengar apa yang Zaki katakan, temuilah dia. Tapi jangan biarkan dia mengubah keputusan yang sudah kamu buat, kalau itu hanya akan membuatmu lebih menderita. Mira terdiam. Ia mengerti maksud sahabatnya. Tidak peduli seberapa besar ia mencintai Zaki, ia tidak boleh lagi membiarkan dirinya tersakiti hanya karena perasaan yang masih tertinggal. Setelah menimbang sejenak, ia mengetik balasan. Baiklah, kita bisa bertemu. Tapi setelah itu, aku ingin kita bicara dengan jujur tentang segalanya. Tidak butuh waktu lama, Zaki langsung membalas. Terima kasih, Mira. Aku akan menemuimu besok di tempat biasa. Mira menghela napas berat. Esok hari akan menjadi hari yang menentukan. Apakah masih ada harapan bagi pernikahannya? Atau ini akan menjadi akhir dari segalanya? Matahari sore perlahan mulai tenggelam ketika Mira tiba di kafe tempat ia dan Zaki biasa bertemu dulu, sebelum pernikahan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Ia duduk di sudut ruangan, hatinya berdebar kencang menanti kedatangan Zaki. Tak lama kemudian, sosok pria itu muncul. Zaki tampak sedikit berantakan, dengan lingkaran hitam di bawah matanya seakan kurang tidur. Matanya berbinar saat melihat Mira, tetapi ada juga kesedihan yang sulit disembunyikan. Mira, suara Zaki terdengar pelan, penuh kehati-hatian. Terima kasih sudah mau bertemu denganku. Mira mengangguk kecil, tidak ingin berbasa-basi. Apa yang ingin kamu bicarakan, Zaki? Aku ingin kita bicara dengan jujur. Zaki menatap Mira dengan sorot mata penuh penyesalan. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, Mira. Aku terlalu pengecut untuk melawan ibu. Aku terlalu takut mengecewakannya, sampai aku lupa bahwa aku juga memiliki tanggung jawab untuk melindungimu. Mira menggenggam jemarinya sendiri di atas meja, mencoba menahan gejolak emosinya. Lalu sekarang, kenapa baru sekarang kamu menyadari semuanya? Setelah semua yang aku lalui sendirian, Zaki menundukkan kepala. Karena aku kehilangan kamu, Mira. Saat kamu pergi, aku sadar betapa berartinya kamu dalam hidupku. Aku mencoba bicara dengan ibu, tapi Zaki menghela napas. Wajahnya terlihat penuh beban. Ibu masih menolak untuk menerima kamu. Dia bahkan mengancam akan mencabut semua hak warisku jika aku tetap memilih bersamamu. Mira terdiam. Jadi ini ujian bagi Zaki, memilih antara keluarganya atau dirinya. Dan apa yang akan kamu lakukan, Zaki? Tanya Mira pelan, tetapi tajam.
Zaki menatapnya dengan tatapan yang lebih mantap dari sebelumnya. Aku akan memilihmu, Mira. Jika kamu masih mau menerimaku, aku siap kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan kamu lagi. Mira terkejut, hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Namun, benarkah Zaki sudah berubah? Atau ini hanya kata-kata yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan? Ia menatap mata pria itu dalam-dalam, mencari kejujuran di dalamnya. Jika ia menerima Zaki kembali, apakah ini akan menjadi awal yang baru, atau justru kembali ke luka yang sama? Mira menatap Zaki tanpa berkedip. Kata-kata pria itu masih menggema di telinganya. Aku siap kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan kamu lagi. Namun, apakah benar Zaki sudah berubah? Atau ini hanya janji yang akan kembali menyakitinya? Zaki, apa kamu benar-benar yakin? Mira akhirnya membuka suara. Suaranya nyaris berbisik. Jika kamu memilihku, kamu akan kehilangan keluargamu. Semua yang selama ini kamu perjuangkan. Aku tidak ingin kamu menyesal. Zaki menghela napas panjang. Aku sudah memikirkannya, Mira. Aku sadar, selama ini aku hidup dalam bayang-bayang ibuku. Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi pria yang lebih baik untukmu, untuk kita. Mira menggigit bibirnya, mencoba mencerna kata-kata Zaki. Ia ingin percaya, tetapi hatinya masih menyimpan ketakutan. Mira, beri aku kesempatan. Zaki meraih tangan Mira, menggenggamnya erat. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak akan mengulangi kesalahanku. Aku siap menghadapi ibu, siap menanggung konsekuensinya. Asalkan kamu mau kembali bersamaku. Mira menarik tangannya perlahan, menghindari genggaman Zaki. Aku butuh waktu, Zaki. Aku tidak bisa langsung percaya begitu saja. Terlalu banyak luka yang sudah aku alami. Aku tidak ingin kembali ke dalam pernikahan yang penuh air mata. Zaki mengangguk pelan, meski ada kesedihan di matanya. Aku mengerti. Aku akan menunggu, Mira. Seberapa lama pun itu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Mira menatap pria di hadapannya. Dulu, ia selalu berharap Zaki akan memilihnya di atas segalanya. Kini, harapan itu sudah di depan mata. Tetapi mengapa hatinya masih ragu? Saat itu, ponsel Zaki berbunyi. Ia melirik layar, wajahnya menegang. Nama Bularas tertera di sana. Dengan ragu, ia mengangkat panggilan itu. Zaki, kamu di mana? Pulang sekarang juga. Suara Bularas terdengar tajam dan penuh kemarahan. Zaki menarik napas, lalu menjawab dengan suara mantap. Bu, aku akan pulang. Tapi aku ingin ibu tahu satu hal. Aku memilih Mira. Aku akan tetap bersamanya, apapun yang terjadi. Di seberang sana, Bularas terdiam beberapa saat, lalu terdengar suara tawa dingin. Baiklah, kalau itu pilihanmu, bersiaplah kehilangan semuanya. Panggilan terputus. Mira menatap Zaki dengan mata terbelalak. Zaki, apa yang baru saja kamu lakukan? Zaki menatap Mira dengan senyum tipis, meskipun matanya menyiratkan ketegangan. Aku baru saja memilih jalan hidupku, Mira. Dan aku tidak akan mundur lagi. Mira tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Apakah ini awal dari kebahagiaan mereka? Atau justru badai yang lebih besar akan datang? Mira masih terpaku di tempatnya, menatap Zaki dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ia melihat kesungguhan di mata pria itu, tetapi juga bayangan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Zaki? Mira akhirnya bertanya. Zaki menghela napas, menegakkan bahunya seolah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku akan pulang dan berbicara dengan ibu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kendali beliau. Aku ingin menjalani hidupku sendiri, bersama orang yang kucintai. Mira menunduk. Hatinya ingin percaya, tapi luka-luka lama masih meninggalkan bekas. Zaki, aku hanya ingin kamu tahu, jika suatu hari kamu goyah, aku tidak bisa melalui rasa sakit itu lagi. Zaki meraih tangan Mira, kali ini dengan kelembutan yang berbeda. Aku tidak akan goyah, Mira. Aku akan membuktikannya. Setelah percakapan mereka, Zaki kembali ke rumahnya. Begitu ia melangkah masuk, suara teriakan Bularas menyambutnya. Zaki, apa yang kau pikirkan? Berani-beraninya menentang ibu hanya demi wanita itu? Zaki menatap ibunya dengan tenang. Bu, aku mencintai Mira. Aku ingin hidup bersamanya, bukan dalam bayang-bayang ibu. Wajah Bularas memerah. Kalau begitu, keluar dari rumah ini. Aku tak sudi punya anak yang membangkang. Dan jangan harap kamu mendapatkan sepeser pun dari keluarga ini. Ayah Zaki yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih tenang, namun tetap tegas. Laras, jangan gegabah. Zaki tetap anak kita. Bularas mendengus kesal. Tidak ada anak yang durhaka di rumah ini. Kalau dia memilih wanita itu,
Dia bukan anakku lagi. Zaki menggenggam tangannya erat. Hatinya sakit, tapi ia sudah siap dengan konsekuensinya. Tanpa banyak bicara lagi, ia berbalik meninggalkan rumah tempat ia dibesarkan. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Zaki mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Mira. Begitu tersambung, suaranya bergetar, tetapi juga penuh keyakinan. Mira, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku masih punya kamu. Jika kamu masih mau menerimaku, kita bisa memulai semuanya dari awal. Di seberang sana, Mira terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, Zaki, kita bertemu besok. Kita bicara lagi. Zaki tersenyum pahit. Ia tahu jalan yang dipilihnya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Pagi itu, Mira menunggu Zaki di sebuah kafe kecil dekat tempatnya bekerja. Tangannya meremas cangkir kopi yang sudah mulai mendingin, pikirannya terus berputar. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok Zaki muncul di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tetap penuh keyakinan. Ia berjalan menghampiri Mira, lalu duduk di hadapannya. Kamu baik-baik saja? Mira membuka percakapan. Zaki mengangguk. Aku sudah keluar dari rumah. Semua sudah kuputuskan. Aku ingin memulai hidup yang baru. Mira menarik napas dalam. Zaki, aku tidak ingin kamu mengambil keputusan hanya karena emosi sesaat. Hidup tanpa dukungan keluargamu tidak akan mudah. Aku tahu betapa besar pengaruh ibumu terhadap hidupmu. Zaki tersenyum tipis. Aku sadar itu, Mira. Tapi aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan apapun yang lain. Aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah kulakukan padamu. Mira terdiam. Sebuah perasaan hangat merayapi hatinya. Tetapi bayangan masa lalu masih mengintai pikirannya. Aku tidak ingin hubungan kita hanya dilandasi penyesalan dan rasa bersalah, Zaki. Aku ingin kepastian, bukan janji yang mudah goyah. Zaki menatapnya dalam-dalam. Aku akan membuktikan semuanya, Mira. Aku akan bekerja keras, membangun kehidupan baru dari nol, bersamamu, jika kamu masih mengizinkanku. Mata Mira berkabut, hatinya ingin percaya, tapi ketakutan masih membayangi. Berikan aku waktu, Zaki. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu benar-benar berjuang. Zaki mengangguk pelan. Aku akan melakukannya, Mira. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan campur aduk. Mira masih ragu, tetapi ada sesuatu dalam sikap Zaki yang terasa berbeda. Namun, apakah perubahan itu cukup untuk menyembuhkan luka yang telah lama menganga? Sementara itu, di rumah Bularas, amarah masih membara. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya penuh kebencian. Anak itu sudah benar-benar buta karena wanita itu. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia. Ia mengambil ponselnya, lalu menghubungi seseorang. Aku butuh bantuanmu. Pastikan Zaki dan Mira tidak pernah bisa hidup tenang. Sebuah rencana licik telah disusun. Tapi kali ini, Mira dan Zaki tak akan menyerah begitu saja. Mira duduk di ruang tamunya, memandangi ponselnya dengan perasaan cemas. Sejak pertemuannya dengan Zaki kemarin, pikirannya tak henti-henti dipenuhi pertanyaan. Bisakah Zaki benar-benar membuktikan tekadnya? Bisakah ia kembali percaya setelah semua luka yang dulu ia alami? Di sisi lain, Zaki mulai bekerja keras. Ia menghubungi beberapa kenalan lama, mencari pekerjaan yang bisa ia tekuni untuk memulai segalanya dari awal. Tanpa dukungan keluarga, ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Namun, demi Mira, ia siap menghadapi semua rintangan. Namun, saat harapan mulai tumbuh, bayangan kelam mengintai mereka tanpa disadari. Malam itu, saat Mira baru saja pulang dari tempat kerja, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Gerbang rumahnya yang biasanya tertutup rapat kini sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Matanya terbelalak saat melihat kondisi ruang tamunya yang berantakan. Bantal sofa terlempar ke lantai, lemari kecil tergeser, dan beberapa barangnya berserakan, seakan seseorang telah menggeledah rumahnya. Tangan Mira gemetar saat mengambil ponselnya dan menghubungi Zaki. Zaki, rumahku dimasuki seseorang. Aku takut, suara Mira bergetar. Tak butuh waktu lama, Zaki tiba di rumah Mira. Ia langsung memeriksa keadaan sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda pencuri. Tidak ada barang yang hilang, hanya kekacauan yang ditinggalkan. Ini bukan perampokan biasa, gumam Zaki. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Di tempat lain, Bularas tersenyum puas sambil meletakkan ponselnya. Itu baru peringatan pertama, Mira. Jangan pernah berpikir bisa hidup tenang dengan Zaki.
Mira dan Zaki tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menanti mereka. Mampukah mereka bertahan di tengah teror yang terus menghantui? Keesokan paginya, Mira masih merasakan ketegangan akibat kejadian tadi malam. Matanya sembab karena kurang tidur, sementara pikirannya terus dipenuhi rasa cemas. Zaki, yang semalam tetap di rumah Mira untuk memastikan keadaannya aman, kini duduk di meja makan dengan wajah serius. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini," kata Zaki. Mira menghela napas berat. "Aku yakin ini bukan sekadar kebetulan, Zaki. Rasanya seperti peringatan." Zaki menggenggam tangan Mira dengan lembut. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku janji." Namun, belum sempat Mira merasa lega, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan terlalu percaya diri. Ini baru permulaan. Tinggalkan Zaki jika kau ingin hidup tenang." Mira menelan ludah. Tangannya gemetar saat menunjukkan pesan itu pada Zaki. Wajah pria itu langsung menegang. "Ini sudah keterlaluan. Aku tidak akan diam saja. Kita harus melaporkan ini ke polisi," ucap Zaki dengan nada tegas. Namun, sebelum mereka sempat pergi, terdengar suara ketukan keras di pintu. Mira menoleh dengan waspada, lalu membuka pintu perlahan. Seorang pria tak dikenal berdiri di sana dengan ekspresi dingin. "Mira Prameswari?" tanyanya dengan suara berat. Mira mengangguk pelan. "Ya, ada apa?" Pria itu menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat. "Ini perintah penggusuran. Rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 3 hari. Mira terbelalak. "Apa? Tidak mungkin. Ini rumahku. Aku tidak pernah menjualnya atau menunggak pembayaran." Pria itu hanya mengangkat bahu. "Semua ada di dalam surat itu. Jika ingin protes, silakan ajukan keberatan ke kantor pengadilan." Zaki mengambil amplop itu dan membukanya dengan cepat. Matanya membelalak saat membaca isinya. "Mira, ini tidak masuk akal. Ada tanda tangan yang bukan milikmu di sini. Seseorang memalsukan dokumen ini." Mira merasa dunianya runtuh. Pertama ancaman, kini rumahnya pun hendak dirampas. Siapa yang tega melakukan semua ini? Di tempat lain, Bularas duduk dengan anggun di kursinya, menyesap teh hangat sambil tersenyum puas. "Mari kita lihat, Mira. Apakah kau masih bisa bertahan tanpa tempat tinggal dan tanpa harapan?" Badai yang lebih besar sedang menghampiri Mira dan Zaki. Akankah mereka mampu melewatinya? Mira duduk di lantai ruang tamunya, memandangi surat penggusuran itu dengan tatapan kosong. Tangannya masih gemetar, sementara pikirannya kacau. Bagaimana mungkin rumah yang telah ia tempati bertahun-tahun bisa dirampas begitu saja? Zaki mengepalkan tangannya. "Aku yakin ini ulah ibuku, Mira. Dia tidak akan berhenti sampai kau benar-benar jatuh." Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apalagi yang bisa kita lakukan, Zaki? Aku tidak punya bukti kuat untuk membantah ini." Zaki menarik napas dalam, lalu menatap Mira dengan tekad yang kuat. "Kita akan cari tahu siapa yang menandatangani dokumen ini. Aku punya kenalan di kantor hukum yang mungkin bisa membantu. Kita tidak boleh menyerah." Mira menatap Zaki dengan harapan yang mulai tumbuh kembali. "Baiklah, kita coba. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil segalanya dariku." Tanpa membuang waktu, mereka pergi ke kantor hukum tempat kenalan Zaki bekerja. Seorang pengacara muda bernama Rehan menyambut mereka dan mulai meneliti dokumen penggusuran itu. "Tanda tangan ini jelas palsu," kata Rehan setelah beberapa saat. "Aku bisa membantu mengajukan keberatan ke pengadilan, tapi kita butuh bukti lebih kuat untuk menggagalkan ini." Zaki mengangguk mantap. "Aku akan mencari bukti itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Mira kehilangan rumahnya." Namun, saat harapan mulai muncul, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat mereka kembali ke rumah Mira, mereka menemukan pagar rumah sudah digembok dari luar dan beberapa pria berbadan kekar berjaga di sana. "Rumah ini sudah bukan milik kalian lagi," salah satu pria itu berkata dengan nada dingin. "Silakan pergi sebelum kami mengambil tindakan." Mira merasakan amarah dan ketidakberdayaan bercampur menjadi satu. Ia ingin melawan, tetapi tahu bahwa situasi ini tidak bisa diselesaikan dengan emosi semata. Zaki menggenggam tangan Mira erat. "Kita akan melawan dengan cara yang benar, Mira. Mereka mungkin berpikir telah menang, tapi ini belum berakhir." Di tempat lain, Bularas kembali tersenyum penuh kemenangan. "Sekarang kita lihat, Mira, sejauh mana kau bisa bertahan tanpa tempat tinggal dan tanpa bantuan." Namun, yang tidak diketahui Bularas adalah bahwa Mira dan Zaki bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan bantuan Rehan, mereka bersiap untuk melawan balik. Mira dan Zaki berdiri di depan rumah yang kini telah digembok, perasaan mereka campur aduk antara marah dan frustasi. Namun, menyerah bukanlah pilihan.
Kita harus segera bertindak sebelum mereka benar-benar merebut semuanya, kata Zaki dengan suara tegas. Rehan, yang baru saja tiba, meneliti kembali surat penggusuran. Aku sudah menghubungi seorang ahli forensik dokumen. Jika kita bisa membuktikan pemalsuan tanda tangan, kita bisa membawa ini ke pengadilan. Mira mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa Bularas adalah orang yang licik dan pasti memiliki rencana lain untuk menghancurkannya. Keesokan harinya, Zaki dan Rehan membawa surat penggusuran itu ke laboratorium forensik. Hasilnya keluar lebih cepat dari yang mereka duga. Tanda tangan Mira memang dipalsukan. Ini bukti yang kita butuhkan, kata Rehan penuh semangat. Dengan ini, kita bisa melaporkan pihak yang terlibat dan menuntut hak Mira kembali. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, sebuah kabar buruk datang. Mira menerima pesan dari nomor tak dikenal lagi. Jika kau berani melawan, bersiaplah kehilangan lebih dari sekadar rumah. Mira merasa lututnya melemas. Zaki, mereka tidak akan berhenti. Aku takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Zaki menggenggam tangan Mira dengan erat. Kita tidak boleh mundur, Mira. Justru karena mereka mengancam, kita harus terus maju. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Di sisi lain, Bularas mulai merasakan kegelisahan. Ia tak menyangka Mira dan Zaki akan melawan sekuat ini. Aku harus memastikan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gumamnya. Tanpa mereka sadari, pertempuran ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Mampukah Mira dan Zaki merebut kembali hak mereka sebelum segalanya terlambat? Mira duduk di dalam mobil bersama Zaki dan Rehan. Mereka baru saja keluar dari kantor hukum setelah menyerahkan bukti pemalsuan tanda tangan kepada pihak berwenang. Namun, rasa waspada masih menghantui mereka. Sekarang kita tinggal menunggu panggilan dari pengadilan, ujar Rehan. Tapi jangan lengah. Bularas pasti akan mencoba sesuatu untuk menggagalkan ini. Mira menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan membiarkan dia menang kali ini. Aku sudah cukup menderita. Namun, seolah menjawab keteguhan hati Mira, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, bukan pesan ancaman. Sebuah video yang dikirim dari nomor tak dikenal muncul di layar. Mata Mira membelalak saat melihat isi video itu. Seorang pria, yang selama ini menjadi tangan kanan Bularas, terlihat berbicara dengan seorang pejabat di kantor pertanahan. Suara mereka terdengar jelas. Pastikan semua dokumen itu terlihat asli. Jangan sampai ada celah bagi Mira untuk menggugat, kata pria itu. Jangan khawatir, sahut pejabat tersebut. Aku sudah mengatur semuanya. Dalam waktu 3 hari, rumah itu akan resmi berpindah tangan. Mira menutup mulutnya, terkejut. Ini bukti bahwa mereka bekerja sama. Kita bisa menggunakan ini di pengadilan. Zaki meraih ponsel Mira dan segera mengirimkan video itu ke Rehan. Dengan bukti ini, mereka tidak akan bisa menghindar lagi. Di sisi lain, Bularas mulai merasa gelisah. Ia telah mendapat kabar bahwa Mira memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan rencananya. Dengan wajah tegang, ia menelpon seseorang. Lakukan apapun yang perlu untuk mendapatkan video itu. Jangan sampai jatuh ke tangan pihak berwenang. Ancaman semakin nyata. Mira dan Zaki harus bergerak cepat sebelum Bularas melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Akankah mereka berhasil mengalahkan kejahatan yang selama ini menjerat mereka? Mira, Zaki, dan Rehan kini berpacu dengan waktu. Mereka tahu bahwa video yang mereka miliki adalah kunci untuk membuktikan kejahatan Bularas. Namun, mereka juga sadar bahwa wanita itu tidak akan tinggal diam. Malam itu, saat mereka tengah menyusun strategi, tiba-tiba listrik di rumah kontrakan mereka padam. Suasana berubah mencekam. Ponsel Mira bergetar. Sebuah pesan masuk. Serahkan videonya, atau bersiaplah kehilangan lebih banyak lagi. Zaki segera berdiri, mengintip keluar jendela. Beberapa pria berbadan kekar tampak berjaga di dekat gerbang. Mereka sudah di sini. Kita harus keluar dari tempat ini, kata Zaki dengan nada waspada. Rehan segera menyalakan laptopnya. Aku akan mengunggah video ini ke berbagai platform. Jika sesuatu terjadi pada kita, setidaknya dunia akan tahu kebenarannya. Namun, sebelum Rehan sempat mengunggahnya, terdengar suara kaca pecah dari arah belakang rumah. Seorang pria bertopeng masuk dengan membawa tongkat besi. Serahkan ponsel dan laptop itu, serunya dengan nada mengancam. Mira mundur ketakutan, namun Zaki berdiri melindunginya. Kalian pikir kami akan menyerah begitu saja? Zaki melawan. Terjadi perkelahian sengit di dalam rumah sempit itu. Dalam kekacauan tersebut, Mira berhasil membawa laptop dan berlari keluar melalui pintu belakang. Dengan napas tersengal, ia terus berlari ke kantor polisi terdekat. Air matanya mengalir, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya
dan orang-orang yang ia cintai. Di sisi lain, Bularas menunggu dengan gelisah. Ia berpikir bahwa rencananya akan berjalan lancar. Namun, saat ia menyalakan TV, sebuah berita mengejutkan muncul di layar. Viral, bukti skandal pemalsuan dokumen dan penyerobotan rumah terungkap. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan. Wajah Bularas langsung pucat. Tidak, ini tidak mungkin. Kini, situasi berbalik. Mira dan Zaki mungkin masih dalam bahaya, tetapi mereka sudah membuat langkah besar menuju keadilan. Akankah Bularas bisa lolos dari hukuman, atau inilah akhir dari semua kebusukannya? Mira tiba di kantor polisi dengan napas tersengal, membawa laptop yang berisi bukti kejahatan Bularas. Seorang petugas segera menghampirinya. Tolong, saya butuh bantuan. Ini bukti pemalsuan dokumen dan ancaman terhadap saya dan suami saya. Petugas tersebut segera membawa Mira ke dalam. Sementara tim kepolisian mulai menelusuri video yang telah viral di berbagai media sosial. Tak butuh waktu lama, sebuah tim dikerahkan untuk menangkap Bularas dan kaki tangannya. Sementara itu, di rumah kontrakan, Zaki dan Rehan masih berusaha bertahan dari serangan orang suruhan Bularas. Namun, sirene polisi tiba-tiba terdengar mendekat, membuat para pria bertopeng itu panik dan melarikan diri. Beberapa di antaranya berhasil ditangkap di tempat. Bularas, yang masih terpaku di depan TV, tiba-tiba mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Bularas, Anda ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen, perampasan aset, dan ancaman kepada saksi. Wajah Bularas langsung pucat pasi. Tidak, aku tidak bersalah. Aku dijebak, teriaknya panik. Namun, tak ada yang peduli lagi dengan kebohongannya. Ia diborgol dan dibawa ke dalam mobil polisi. Hari demi hari berlalu, kasus ini akhirnya diadili di pengadilan. Mira dan Zaki duduk di bangku saksi, memberikan keterangan dengan penuh keteguhan. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis tegas terhadap Bularas, hukuman penjara atas segala kejahatannya. Setelah persidangan berakhir, Mira menggenggam tangan Zaki erat. Kita berhasil, Zaki. Kita akhirnya mendapatkan kembali hak kita. Zaki tersenyum dan memeluk Mira. Kita tidak hanya merebut kembali rumah kita, tetapi juga kehormatan kita. Kini, kehidupan baru menanti mereka. Meski penuh luka dan perjuangan, mereka tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kebenaran menang.